Jalanan di kota Banda Aceh siang itu cukup ramai. Matahari bersinar terik, menciptakan bayangan panjang di aspal yang sudah panas sejak pagi. Di salah satu sudut perempatan jalan utama, Bribda Jamal berdiri tegak dengan seragamnya yang masih terlihat rapi. Tangannya menggenggam buku tilang dan peluit yang menggantung di lehernya. Di bawah langit yang cerah, Jamal sedang fokus mengatur lalu lintas ketika pandangannya tertuju pada sebuah mobil sedan tua yang melaju perlahan mendekati perempatan. Mobil itu tampak kusam, dengan bodi yang sudah penuh goresan usia. Namun yang menarik perhatian Jamal bukan mobilnya, melainkan sosok pengemudinya. Seorang pria tua, berjenggot putih panjang, mengenakan gamis putih bersih dan sorban hijau di kepalanya. Tatapan pria itu tenang, penuh wibawa, seakan tak terpengaruh oleh hiruk-pikuk jalanan di sekitarnya. Namun, mata tajam Jamal segera menangkap sesuatu yang menurutnya pelanggaran. Plat mobil ini tampak agak pudar, harusnya sudah diganti, gumamnya sambil bersiap meniup peluit. Tanpa ragu, Jamal mengangkat tangan, memberi isyarat agar mobil itu menepi. Dengan tenang, pria tua itu mengarahkan mobilnya ke bahu jalan. Saat mobil berhenti, Jamal melangkah mendekat dengan penuh percaya diri. "Selamat siang, Pak. Bisa saya lihat surat-surat kendaraannya?" tanya Jamal dengan nada resmi. Pria itu tersenyum kecil, mengangguk, lalu mengulurkan SIM dan STNK dari dalam dashboard mobilnya. Jamal menerimanya, lalu mulai memeriksa dengan seksama. "STNK Anda masih berlaku, tapi plat nomor ini sudah hampir tidak terbaca. Seharusnya sudah diganti sejak tahun lalu," kata Jamal sambil menunjuk angka yang mulai pudar di plat kendaraan. Syekh Marosen, pria tua itu, tetap tersenyum. "Anak muda, apakah ini kesalahan besar yang harus mendapat tilang?" Jamal menatapnya tajam. "Aturan tetap aturan, Pak. Kami tidak bisa membiarkan kendaraan dengan plat yang tidak terbaca beredar di jalan. Ini bisa membahayakan jika terjadi sesuatu." Syekh Marosen menatap Jamal dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, jika ini kewajibanmu, maka lakukanlah tugasmu." Jamal segera mencatat tilang tanpa banyak bicara lagi. Ia merasa tak perlu berdiskusi lebih jauh. Dalam benaknya, semua orang sama di mata hukum, tak peduli siapapun mereka. Namun, saat ia menyerahkan kertas tilang itu ke tangan Syekh Marosen, tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa berbeda. Angin yang semula berembus lembut berubah menjadi sedikit lebih dingin, meski matahari masih bersinar terik. Syekh Marosen menatap Jamal dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Semoga Allah menunjukkan kebenaran kepadamu," ucapnya pelan, namun suaranya seakan menggema di telinga Jamal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Syekh Marosen membayar denda tilang di tempat dan berlalu pergi dengan tenang. Jamal tersenyum kecil penuh kemenangan, merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, ia tak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Sebuah peristiwa tak kasat mata baru saja terjadi, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Mulai merayap pelan di kota Banda Aceh. Angin yang sebelumnya sepoi-sepoi berubah menjadi lebih dingin, seakan membawa sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Bribda Jamal duduk santai di ruang tamunya. Televisi menyala dengan suara samar, menampilkan berita-berita rutin yang biasanya tak terlalu ia pedulikan. Namun, ada sesuatu yang aneh malam itu. Badannya terasa sedikit lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tak terlihat yang menekan pundaknya. Kepalanya terasa pening, dan sesekali perutnya mual tanpa alasan yang jelas. "Ih, kenapa badan rasanya nggak enak gini?" gumamnya sambil mengusap wajah. Dari dapur, istrinya, Siti, datang membawa secangkir teh hangat. "Capek kali kau, Bang? Mungkin kurang tidur," katanya sambil duduk di samping suaminya. Jamal menghela napas. Entahlah, kayaknya cuma masuk angin biasa. Namun, saat ia hendak mengangkat cangkir tehnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tangannya tiba-tiba gemetar, dan cangkir itu hampir jatuh dari genggamannya. Ia buru-buru meletakkannya kembali ke meja, matanya menatap tangannya sendiri dengan bingung. Siti mengernyit. "Abang kenapa? Kok kayak gemetar gitu?" Jamal menggeleng. "Gak apa-apa, mungkin kecapean aja." Malam itu, Jamal memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi begitu ia merebahkan diri di kasur, perasaan tak nyaman mulai muncul lagi. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, meskipun udara di kamar cukup sejuk. Saat matanya mulai terpejam, ia tiba-tiba tersentak. Sebuah suara menggema di kepalanya. "Semoga Allah menunjukkan kebenaran kepadamu." Jamal terbelalak. Itu suara Syekh Marosen. Ia segera bangun, menatap sekeliling kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa selain Siti yang tertidur pulas di sampingnya. Namun, dadanya masih berdebar keras. Ia merasa seakan ada seseorang yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya dari kegelapan.
Ia mencoba menenangkan diri, tetapi semakin lama ia menutup mata, semakin jelas bayangan yang muncul di pikirannya. Sosok berjubah putih dengan sorban hijau, berdiri tegak dengan mata yang tajam menatapnya. Pagi itu, Bribda Jamal duduk lemas di kursi ruang tunggu klinik terdekat. Siti, yang setia menemani, terus menggenggam tangannya yang dingin. Dokter sudah memeriksanya, mengambil sampel darah, dan melakukan beberapa tes, tetapi hasilnya membuat semua orang bingung. Secara medis, tidak ada masalah dengan tubuh Anda, Pak Jamal, kata dokter dengan nada serius. Semua hasil tes menunjukkan kondisi Anda normal. Tidak ada infeksi, tidak ada gangguan organ dalam. Tapi kalau melihat kondisi fisik Anda yang semakin melemah, ini cukup aneh. Jamal menatap dokter itu dengan tatapan kosong. Jadi, saya sakit apa, dok? Dokter menggeleng. Saya sendiri tidak bisa menjawab dengan pasti. Saya sarankan banyak istirahat dan perbanyak makan makanan bergizi. Jika kondisi memburuk, segera kembali ke sini. Dengan hati penuh tanda tanya, Jamal dan Siti keluar dari klinik. Tubuhnya masih terasa lemas, bahkan berjalan pun ia harus dipapah oleh istrinya. Saat melewati pasar, seorang pria tua berpeci hitam yang duduk di warung kopi memperhatikan mereka dengan seksama. Pria itu adalah Pak Usman, tetua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang kejadian-kejadian aneh di daerah mereka. Jamal, panggilnya dengan suara berat. Siti berhenti, menatap pria itu dengan sedikit terkejut. Pak Usman. Pria tua itu mengisyaratkan mereka untuk mendekat. Mari duduk sebentar, nak. Jamal dan Siti duduk di bangku kayu di depan warung kopi. Pak Usman menatap Jamal dalam-dalam, seakan sedang membaca sesuatu di wajahnya. Kau sakit sejak kapan, Jamal? Tanyanya pelan. Jamal menarik napas berat. Sejak kemarin malam. Badan lemas, kepala pusing, tangan sering gemetar, tapi dokter bilang gak ada penyakit apa-apa di tubuhku. Pak Usman mengangguk pelan. Kau mengalami sesuatu sebelum sakit? Jamal terdiam. Pikirannya langsung kembali ke kejadian kemarin, saat ia menilang Syekh Marosen. Siti, yang mulai curiga, bertanya, abang ada buat salah sama orang? Jamal menggeleng, tapi ragu-ragu. Aku cuma menilang seorang pria tua kemarin. Plat mobilnya pudar, jadi aku kasih tilang seperti biasa. Pak Usman menyipitkan mata. Siapa orang itu? Katanya namanya Syekh Marosen, jawab Jamal lirih. Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang duduk di warung kopi ikut menoleh. Ada ekspresi kaget di wajah mereka. Pak Usman menghela napas panjang. Astagfirullah, nak, kau sadar gak siapa yang kau tilang itu? Jamal mengernyit. Dia cuma pria tua biasa, kan? Pak Usman menatapnya tajam. Syekh Marosen bukan orang sembarangan, Jamal. Beliau orang yang dihormati di daerah ini. Ada banyak cerita tentang karomahnya, keistimewaan yang Allah berikan padanya. Jika beliau berkata sesuatu padamu setelah kau menilangnya, itu bukan sekadar ucapan biasa.